Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Zairan Abdillah dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari informatika. Namun sebelum itu, pernah nggak sih kalian bayangin bagaimana cara kita berkomunikasi dengan teman kita yang mungkin dari berbagai negara? Atau dengan memesan makanan dengan sentuhan jari saja atau melalui aplikasi? Nah, semua ini merupakan bagian dari informatika. Tapi terlepas dari segala kemudahan itu, tentunya informatika ini memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan kita, baik dari sisi terangnya maupun sisi gelapnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak video berikut. Informatika bukan sekedar tentang komputer ataupun programming. Secara sederhana, informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang transformasi data dan juga informasi dengan menggunakan teknologi komputasi. Bayangkan, informatika sebagai otak di balik semua teknologi digital yang kita gunakan saat ini. Ilmu ini mencakup bagaimana data dikumpulkan, diproses, disimpan, dianalisis, hingga pada akhirnya disebarluaskan untuk menciptakan solusi bagi berbagai masalah manusia. Nah, sebagai contoh nyatanya ada di sekitar kita, yang dimana yang pertama adalah aplikasi online, sistem e-government, e-commerce, media sosial, hingga artificial intelligence atau biasa kita kenal dengan AI. Nah, intinya, informatika ini adalah pondasi dari dunia digital yang mengubah tatanan sosial kita. Selanjutnya, revolusi digital yang kita kenal saat ini membawa banyak sekali manfaat yang mempercepat dan juga mempermudah hidup manusia. Nah, berikut adalah dampak positifnya. Yang pertama adalah komunikasi tanpa batas. Nah, kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, secara instan melalui video call, pesan instan, dan juga media sosial. Jarak fisik bukan lagi sebagai hambatan. Yang kedua adalah akses informasi dan pendidikan yang demokratis. Dengan internet, pengetahuan dari seluruh dunia ada di ujung jari kita. Platform seperti e-learning, kursus online, dan perpustakaan digital memungkinkan siapa saja untuk belajar apapun. Yang ketiga adalah efisiensi dan produktivitas. Otomasi dalam industri, sistem kerja remote, dan aplikasi manajemen tugas telah membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, akurat, dan juga fleksibel. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada pula tantangan dan juga dampak negatif yang harus kita waspadai. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama adalah ketimpangan digital. Tidak semua orang memiliki akses, keterampilan, atau infrastruktur yang sama untuk memanfaatkan teknologi, sehingga hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah meningkatnya kejahatan cyber atau cybercrime. Nah, penipuan online, pencurian data pribadi, dan juga pemerasan digital, serta pelanggaran privasi telah menjadi ancaman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga adalah penyebaran misinformasi dan hoaks. Informasi palsu, ujaran kebencian, dan juga teori konspirasi dapat menyebar seperti virus yang memecah belah masyarakat dan juga menimbulkan konflik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan dampak positif serta meminimalkan dampak negatifnya? Nah, berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah tingkatkan literasi digital. Untuk seorang individu, jangan hanya bisa menggunakan teknologi, tapi pahamilah juga etika, privasi, dan keamanannya. Selalu verifikasi informasi sebelum menyebarkannya, atau dengan kata lain, kita harus selalu mengecek faktanya. Sedangkan untuk pemerintah atau lembaga, galakan program edukasi literasi digital ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk ke daerah terpencil. Yang kedua adalah perkuat regulasi dan keamanan cyber. Pemerintah perlu memperbaharui undang-undang untuk melindungi data pribadi warganya dan menindak tegas terhadap kejahatan cyber. Sementara kita sebagai pengguna, gunakan kata sandi yang kuat, two-factor authentication, dan waspada terhadap tautan yang mencurigakan. Yang ketiga yaitu jaga keseimbangan hidup atau digital well-being. Batasi waktu penggunaan gawai.
luangkan waktu untuk interaksi sosial secara langsung, berolahraga, dan juga menikmati dunia nyata. Kamu juga bisa menggunakan fitur Screen Time Tracker atau Do Not Disturb untuk membantu mengatur penggunaan. A few moments later. Nah, itu tadi adalah beberapa poin-poin penting mengenai dampak sosial dari informatika. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. If the sun refused to shine